Oke, selamat sore adik-adik. Terima kasih sudah bergabung di kuliah. Eh, udah semester 4 ya, kita mulai lagi untuk POME di semester 4, masih dengan tema yang sama, percepatan penurunan stunting. Ya, untuk kontennya tentang tujuan pembelajaran di semester 4, kegiatannya apa saja, lalu strategi pengisian formulir, juga untuk menginterpretasikan formulirnya, dan blueprint assessment. Oke, untuk tujuannya. Oke, sebelum ke tujuan, cakupannya dulu ya. Jadi untuk yang di semester 4, ini memang lebih banyak modulnya. Jadi ada untuk pendampingan, ada 3 modul, yaitu pemantauan kesehatan balita. Jadi kalau yang kemarin adalah kondisi awal, kalian memantau di keluarga, melihat status kesehatan balitanya, pertumbuhan ya, yang semester sebelumnya belum ada perkembangan, riwayat penyakit, imunisasi, dan pola makan. Nah, untuk yang sekarang, setelah kemarin kalian sudah melakukan program nih di bulan Januari, nanti untuk yang komisi semester 4, kalian pantau lagi, ada perbaikan nggak pada berat badannya, ada perbaikan nggak di panjang badannya, seperti itu. Lalu modul 4, riwayat kesehatan neonatus, ada beberapa yang mungkin sudah diisi ya di semester sebelumnya. Jadi untuk riwayat bayi baru lahirnya bisa tinggal dipindahkan dari yang di semester 3, tapi nanti akan ada tambahan formulir lagi mengenai perawatan kesehatan bayi baru lahir. Lalu modul yang kelima adalah mengenai riwayat persalinan dan masa nifas. Nah, ini juga untuk persalinan mungkin sudah ada beberapa yang sama dengan semester sebelumnya, tapi untuk yang masa nifas nanti akan lebih lengkap untuk diisi di semester ini. Selain kuliah dengan saya kan juga ada kuliah lain ya, jadi nanti untuk lebih detail tentang pemantauan kesehatan balita dan kesehatan neonatus nanti dengan dokter Ayunda. Lalu untuk yang kaitan riwayat persalinan dan masa nifas dengan kondisi stunting nanti dengan dokter Pariarta. Lalu ini adalah modul program ya, ada 1 modul. Kemarin adalah planning and implementing a community health program, jadi bagaimana merancang dan melaksanakan. Nah, untuk yang sekarang tetap di akhir semester kalian harus melaksanakan programnya pada kunjungan lapangan ketiga. Namun bagaimana cara merancang programnya akan berbeda. Kalau yang kemarin kan benar-benar initiate dari awal, mau program apa sesuai dengan identifikasi masalah. Untuk yang sekarang, kalian bisa memonef dulu ketika kunjungan lapangan 1, perubahan yang terjadi dan sebagainya, ada masalah apa dari program yang sebelumnya untuk merancang program yang baru. Ya. Oke, itu untuk cakupannya. Untuk tujuannya sesuai dengan 4 modul tadi, jadi diharapkan di akhir semester ini adik-adik mampu menganalisis tentang progres dari tumbuh kembang balita. Jadi ada tambahannya, kalau yang sebelumnya hanya pertumbuhan, sekarang ada perkembangan. Lalu yang kedua adalah menganalisis kaitan dari riwayat neonatus. Neonatus itu adalah bayi usia 0 sampai 28 hari terhadap kondisi balita saat ini. Lalu yang ketiga, menganalisis kaitan dari riwayat persalinan dan masa nifas ibu terhadap kondisi balita saat ini. Yang keempat dan kelima adalah untuk program ya. Jadi tetap bisa mengidentifikasi ada masalah apa nih pada kesehatan balitanya dan mengevaluasi program di semester 3 untuk bisa merencanakan di semester ini. Ini topik 3-nya, tadi untuk ini topik 3 untuk yang pemantauan ya, atau pendampingan balita maksudnya. Jadi untuk tagline-nya adalah tumbuh kembang terpantau, balita sehat dan cerdas. Modul 3, pemantauan kesehatan balita stunting, nanti akan ada formulir mengenai kondisi kesehatan, mengenai status imunisasi, pola gizi balita, pemantauan perkembangan balita. Lalu yang kedua, modul keempat, itu mengenai kaitan dari riwayat kesehatan neonatus terhadap kejadian stunting. Jadi ada formulir mengenai kondisi bayi baru lahir, ini typo ya, neonatus maksudnya, lalu perawatan bayi baru lahir. Untuk yang modul kelima adalah mengenai kaitan riwayat persalinan dan masa nifas terhadap kejadian stunting pada balita. Lalu ada formulir mengenai riwayat persalinan dan formulir mengenai permasalahan pada masa nifas. Oke, untuk kegiatannya, karena sekarang sudah tinggal melanjutkan kunjungan lapangan, jadi tidak sepadat di semester 3, nggak ada praktikum ya, jadi kuliahnya pun hanya 4, jadi lebih singkat. Sudah dimulai dari hari ini ya, pembekalan 15 Maret, untuk akhir blok komenya ada di tanggal 19 Juli.
bobotnya 1 SKS, lalu aktivitas pembelajaran ada kuliah pembekalan ya, hari ini dan minggu depan secara online. Lalu ada SGD tetap, ada 3 kali diskusi dan 3 kali presentasi, lalu juga ada 3 kali kunjungan lapangan. Ujian akhir sama tentatif, jadi untuk semester ini memang karena banyak, cuti bersama ya, hari libur, jadi bloknya sangat padat, sehingga untuk KOME dilaksanakan kuliah pengantar dan SGD-nya secara online ya. Namun nanti untuk ujian adalah offline. Jadi untuk ujian saya slot di tanggal 5 atau tanggal 19 itu pada hari Sabtu, supaya tidak mengganggu dari blok yang sedang berjalan. Oke, untuk kuliah pengantar ada 4 tadi ya, pengantar KOME dengan saya hari ini, pemantauan kesehatan balita dengan Dr. dengan Dr. Ayunda, lalu kaitan dengan persalinan dengan Dr. Pari, monitoring and evaluating program itu dengan Bapak Dekan kita, Dr. Indra Wijaya. Lalu untuk SGD tadi selalu sekuensnya ada diskusi dulu untuk mempersiapkan kunjungan lapangannya, lalu kalian akan kunjungan lapangan ke keluarga binaan, lalu minggu depannya lagi tentang presentasi hasil kunjungannya. Dan ini ada 3 diskusi, 3 kunjungan lapangan, dan 3 presentasi hasil kunjungan. Tugasnya masih sama, adalah melakukan pendampingan pada keluarga, 3 kali kunjungan lapangan, lalu di kunjungan lapangan ketiga adalah melaksanakan program KOME. Oke. Tambahan dibanding kuliah pengantar yang semester kemarin adalah mengenai strategi mengisi formulir dan bagaimana menginterpretasikan. Saya berikan beberapa contoh aja, jadi kayak untuk di formulir 3A ya mengenai pemantauan balita stunting, nanti ini adalah melihat perbedaan dibanding kunjungan yang semester sebelumnya. Jadi tetap diisi tanggal kunjungan lapangan 1, lalu dituliskan kunjungan ke berapa. Kalau misalnya di kunjungan lapangan kedua kalian tetap bisa memantau berat badannya, berarti ini formulir 3A-nya diperbanyak ya. Jadi 2 formulir 3A. Jadi ada tanggal kunjungan ke-1 dan kunjungan kedua. Nanti diisi berat badannya berapa, jadi setiap kunjungan diukur berat badannya. Lalu untuk plotnya, kalian meneruskan dari KMS semester sebelumnya. Jadi nggak usah plotting ulang di KMS yang baru, tapi KMS yang dari semester sebelumnya bisa digunakan di semester ini, ditambah bulan ketika kalian kunjungan lapangan 1. Jadi nanti bisa kelihatan nih, dinamika dari atau tren dari berat badannya seperti apa. Apakah stagnan, apakah terus ada peningkatan atau ada perbaikan dari turun di bawah garis kuning misalnya gizi kurang jadi lebih baik nanti untuk berat badannya. Sama juga di panjang badan, tapi kalau panjang badan karena panjang badan itu tidak cepat berubah dibanding berat badan, jadi kalau bisa dilakukan pemantauan panjang badan di kunjungan lapangan 1 dan yang ketiga. 1 fungsinya adalah melihat perubahan setelah kalian melakukan program. Jadi ada perubahan nggak nih di panjang badan adik-adiknya. Lalu yang ketiga adalah kita cari baseline terakhir untuk panjang badan dari balita KOME-nya. Bagaimana cara mengukur panjang badan? Sebenarnya kalau misalnya kalian punya alat ukur 1 meter itu lebih mudah atau lebih akurat untuk mengukurnya. Tapi kalau memang susah menyiapkan dan sebagainya bisa menggunakan meteran ya. Jadi kalau misalnya kenapa ada istilah panjang badan, ada istilah tinggi badan, kalau adiknya atau anak balitanya di bawah 2 tahun, dia kan berdirinya belum terlalu tegak. Jadi adiknya tuh dibaringkan telentang, kita ukurnya panjang namanya. Dari puncak kepala sampai ujung kaki, kakinya tegak, tidak boleh menekuk. Namun kalau tinggi badan itu diukur pada balita di atas 2 tahun karena biasanya sudah bisa berdiri lebih tegak, sudah bagus gitu posturnya. Jadi mengukurnya adalah dengan posisi berdiri, makanya dibilangnya tinggi badan. Seperti itu ya. Oke, lalu lingkar kepala juga nanti dengan meteran, jadi memang paling mudah sih bawa meteran. Untuk berat badan umumnya di buku kayak itu ada ya, kalau panjang badan memang jarang diplot oleh Kadek Posyandu, jadi nggak perlu kalian cari waktu lagi datang di Posyandu, tinggal bawa meteran untuk memantau dari panjang badan atau tinggi badan anak balitanya. Oke, lalu status gizinya nanti diisi, penyakit yang diderita selama bulan terakhir ini nggak harus 1 bulan, tapi mulai dari terakhir kunjungan di Januari sampai Maret ini ada penyakit apa, berapa kali dia kena, seperti itu. Lalu apakah penyakitnya itu ditangani di rumah atau sampai harus dibawa ke dokter atau dirawat inap. Nah ini interpretasinya jadi berat badan per umur dibandingkan dengan kunjungan terakhir, makanya kalau bisa setiap kunjungan
ditanyakan atau diplot lihat dari buku KIA-nya. Lalu untuk panjang badan tadi ya di kunjungan lapangan 1 dan 3 untuk melihat perbandingannya. Lalu nomor 13 interpretasinya adalah tentang penyakit yang diderita. Jadi masih ada penyakit berulang nggak dengan kalian sudah melakukan program di semester sebelumnya? Oke, untuk status imunisasi, ini kemarin banyak yang belum lengkap tanggal-tanggalnya. Jadi kalau untuk BCG itu kan ketika bayi baru lahir. Jadi kalau ibunya tidak ingat tanggalnya, itu disesuaikan dengan tanggal lahir anaknya, karena pasti sama imunisasi BCG-nya. Begitu juga dengan polio 1, itu juga diberikan ketika baru lahir. Ya, terus untuk Hep B ini sebenarnya ada hepatitis B yang diberikan ketika bayi baru lahir, tapi ini nggak masuk tabel, jadi nggak usah dipikirkan yang itu. Nah, selanjutnya adalah imunisasi lanjutan. Jadi ada hepatitis B 3 kali, DPT 3 kali, terus HIV juga ada 3 kali. Dan ada campak di usia 9 bulan. Nah, kalau di Bali atau Denpasar khususnya, balita itu harus JE dulu, karena endemis dengan JE, harus imunisasi JE dulu baru bisa imunisasi campak. Tapi kalau di Bali nanti mungkin ditanyakan apakah memang diwajibkan untuk JE dulu sebelum booster. PCV ini nggak wajib diisi karena ini tambahan aja. Nah, kalau misalnya imunisasi dari balitanya itu dilakukannya di puskesmas atau posyandu, biasanya dia tidak satu-satu diberikan. Jadi nggak Hep B1 suntik, DPT 1 suntik, HIV 1 suntik, tapi dalam satu vaksin rekombinan atau istilahnya pentabio. Jadi kalau cuma ada tanggal Hep B1 saja dan ibunya itu imunisasi anaknya di posyandu, tanggal Hep B1, DPT 1, dan HIV 1 itu pasti sama. Ya, jadi jangan dikosongkan. Selama dia memang sudah Hep B1 di puskesmas, berarti tanggalnya tinggal dipindahkan ya. Hep B1 akan sama dengan tanggal DPT 1 sama dengan tanggal HIV 1. Begitu juga Hep B2 dan Hep B3. Namun untuk oral polionya yang pentabio 1 ini yang Hep B1 akan sama dengan polio 2 karena polio 1-nya sudah utama dikasihnya ketika bayi baru lahir. Ya. OPV yang ketiganya ini OPV yang ketiga atau misalnya sudah suntik campak yang IPV yang injeksi itu juga bisa dicantumkan tanggalnya. Booster, ini ada booster, ini biasanya diberikan kalau anaknya sudah di atas 12 atau 15 bulan. Jadi untuk adik-adik balitanya yang udah 2 tahun, mestinya sudah booster. Jadi ditanyakan, ada imunisasi lagi nggak di puskesmas atau posyandu? Seperti itu untuk yang pengisian status imunisasi. Lalu untuk kuesioner prescreening perkembangan, nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh Dr. Ayunda ya. Tapi ini saya contohkan aja, jadi biasanya kalau untuk anak balita di bawah 24 bulan, screening perkembangan itu formulirnya adalah per 3 bulan. Jadi kalau misalnya adiknya usianya 14 bulan ya, berarti kan dia nggak pas tuh di yang per 3 bulan, jadi ada kuesioner 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 9 bulan, dan seterusnya sampai 24 bulan. Jadi per 3 bulan dia formulirnya. Nah, kalau misalnya dia adiknya usianya 14 bulan, dicari yang paling dekat. Tapi nggak boleh yang di bawahnya. Jadi kalau 14 bulan, pakai kuesioner yang 12 sampai 15. Jangan yang 15 sampai 18 ya. Jadi dicari tanggal, bulan terdekat dengan kuesioner screening yang ada. Makanya di modul saya sediakan banyak untuk KPSP-nya, jadi disesuaikan dengan ketika kalian kunjungan, adiknya di usia berapa. Nanti setelah 24 bulan itu dia per 6 bulan ya, jadi lebih lama ya masa kejar perkembangannya, karena tidak sepesat di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ke 3 bulan akan cepat beda-beda perkembangannya. Lalu bagaimana melakukan pre-screening perkembangan? Itu bisa dilakukan sesuai dengan checklist pemeriksaannya. Contoh misalnya untuk memeriksa sosialisasi dan kemandirian. Berarti pemeriksaannya apakah adiknya itu bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini tidak ditanyakan plek-plekan katanya sama seperti ini, tapi bisa ditanyakan, Ibu, kalau misalnya Ibu lagi nyapu, adiknya suka bantuin nggak? Kalau Ibu cuci piring di rumah, adiknya suka bantuin nggak? Gitu. Kalau misalnya iya, atau kebetulan kelihatan pas ibunya lagi nyapu atau apa, adiknya ikut meniru perilaku ibunya, berarti dia sosialisasi kemandiriannya iya. Ya, jadi ada kemampuan sosialisasi dan kemandirian yang dilakukan oleh anaknya. Lalu gerak halus misalnya, sini kan apakah anak bisa meletakkan satu buah kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus. Jadi kalau misalnya adiknya punya mainan di rumahnya yang ukuran kubusnya
kecil ya, yang sekitar 5 cm panjangnya dan tingginya, bukan yang box besar. Kalau dia bisa nyusun mainannya, berarti dia sudah bagus gerak halusnya, gitu. Lalu kalau untuk bicara dan bahasa, di sini apakah bisa mengucapkan papa dan mama, ya tinggal diujikan aja. Dek, bisa ngomong papa nggak? Atau bisa tanya, misalnya adanya malu karena jarang ketemu dengan mahasiswanya, bisa tanya ke ibu bapaknya, udah bisa manggil papa mama atau bapak ibu nggak anaknya? Seperti itu. Lalu gerak kasar adalah satu contoh pemeriksaannya, apakah anaknya bisa berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi diminta aja jalan atau, dek main yuk kita mundur 5 langkah sambil kita lihat dia bisa nggak melakukan gerakan kasarnya. Nah, untuk jenis pemeriksaannya akan berbeda ya tiap bulan. Ini saya kasih contoh satu yang usia 24 bulan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, setiap komponen yang iya, itu nilainya adalah 1. Jadi kalau 10 pemeriksaan semuanya bisa dilakukan, dia adalah di skor yang sesuai. Tapi kalau misalnya ada 2 yang tidak bisa dilakukan, contoh misalnya dia belum bisa makan sendiri, jadi masih tiap makan lebih banyak yang tumpah dibanding yang dimakan. Terus juga misalnya dia belum bisa ngambil mainan sendiri, kalau jatuh dia nggak bisa ngambil sendiri karena belum bisa menggenggam yang kecil, berarti kan skornya menjadi 8 ya. Nah ini meragukan, nah berarti ada aspek perkembangan yang tidak bisa dicapai oleh adiknya. Nah untuk hal ini kalian lakukan stimulasi perkembangan atau kalian edukasi mengenai perkembangan yang bisa distimulasi pada umur anak tersebut. Nah, tentang stimulasi perkembangan per usia juga sudah saya masukkan di referensi ya, dari SDI DTK, SDI DTK belum, masih saya carikan yang terbaru, karena yang ada versi soft copy-nya yang 2016, tapi ini saya masukkan yang buku modul perkembangan ya, untuk balita dan anak prasekolah. Jadi kayak ini kita periksa anak 24 bulan, berarti kan 2 tahun. Nah, kalau misalnya ada faktor yang tidak bisa dilakukan, kayak tadi tidak bisa makan sendiri dengan rapi, nah kita minta ibunya coba pelan-pelan Bu diajarin anaknya untuk makan minum sendiri sambil dipantau supaya lebih banyak yang masuk ke mulut dibanding yang tumpah, seperti itu. Atau misalnya dia belum bisa menunjuk bagian tubuhnya, kita ajarkan ibunya coba Bu pelan-pelan ajarin satu bagian tubuh, nanti besoknya ajarin lagi satu bagian tubuh yang lain supaya adiknya bisa terstimulasi perkembangannya yang tadi tidak normal atau tidak mencapai kesesuaian, seperti itu. Ini stimulasi juga untuk tadi kan yang harusnya sudah bisa dilakukan, nanti yang tidak bisa dilakukan distimulasi, tergantung mana faktor dari pemeriksaan ini yang belum bisa dilakukan oleh adiknya. Oke, itu untuk perkembangan. Lalu untuk perawatan bayi baru lahir, kalau untuk yang status bayi baru lahir kan sudah ada ya formulirnya, itu tinggal dipindahkan saja di semester ini. Kalau untuk perawatan bayi baru lahir, nah ini kan sekarang adik-adiknya udah gede ya, jadi mungkin ibunya nggak ingat detail banget dulunya seperti apa. Dan untuk bisa mengisi dan menginterpretasikan dengan benar, di perawatan bayi baru lahir kalian juga harus tahu yang normalnya seperti apa. Jadi nanti bisa ditanyakan, istilahnya adalah retroanamnesis ya. Jadi kita recall dulu ibunya kalau mandiin adiknya pas di 1 bulan pertama itu diangetin dulu nggak airnya ya, karena kalau yang bagus itu maaf kalau di 1 bulan pertama itu masih dengan waslap, tapi kalau sudah 3 bulan ke atas sudah bisa dengan bak air hangat ya. Terus dari perawatan tali pusat misalnya, apakah sempat ada nanahnya misalnya, sempat basah, dibersihinnya harus pakai sabun atau tidak. Nah yang benar itu untuk perawatan tali pusat itu memang harus dibiarkan kering, nggak usah harus pakai sabun atau minyak-minyak dan ramuan, yang penting dalam kondisi kering, dan dibersihkan sama alkohol hanya kalau ada tanda infeksi. Jadi kalau adiknya di tali pusatnya yang belum puput itu ada nanah misalnya, ada kemerahan, nah itu boleh dibersihkan dengan alkohol sampai kering lalu dibiarkan, nggak usah ditutup. Gitu. Lalu kondisi tali pusatnya ditanyakan apakah pernah dalam 2 minggu kelahiran itu sempat ada demam di adiknya, sempat bau di tali pusatnya atau tidak. Kalau memang tidak ada masalah ya tinggal dicentang bersih dan kering. Lalu untuk jumlah kunjungan, jadi kalau untuk neonatus ya bayi baru lahir, sebaiknya atau idealnya itu ada 3 kali kunjungan atau istilahnya kunjungan neonatus 1, 2, dan 3 ya. Jadi tanyakan berapa kali sih ibu bawa anaknya kontrol ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit di 1 bulan pertama, berapa kali dia bawa kontrol.
Kalau cuma sekali, berarti cuma 1 kali di sini tentang jumlah kunjungannya. Lalu pemberian vitamin K dan imunisasi hepatitis B, mestinya ada di surat keterangan pulang atau di catatan buku kontrol anak. Jadi pas bayi baru lahir itu biasanya tetap dikasih buku kontrol anak. Nah, di situ biasanya ada catatan sudah diberikan vitamin, sudah diberikan salep mata, sudah diberikan imunisasi hepatitis B, dan sudah diberikan oral polio vaksin, seperti itu. Oke, interpretasinya jadi dari target pusatnya, gimana perawatannya, apakah sudah sesuai atau ada masalah, kondisi tali pusatnya bagaimana, dan apakah sudah diberikan vitamin K dan imunisasi hepatitis B. Next, tadi untuk yang pendampingan balita, nah next-nya adalah untuk program ya. Jadi kan sebelumnya kalian sudah melaksanakan program, contohnya misalnya sudah melakukan penyuluhan MPASI nih dengan konsep isi piringku. Lalu kalian evaluasi, kemarin itu apa saja sih yang diperlukan untuk melaksanakan program ya, atau istilahnya adalah input. Medianya apa yang digunakan, apakah hanya poster, ataukah ada video, apakah ada leaflet, terus apakah kalian membuat pretest dan posttest ya. Lalu dilihat pas proses kegiatan itu apa aja, berarti kan kalau misalnya contohnya adalah penyuluhan MPASI, berarti ada penyuluhannya, setelah penyuluhan ada diskusinya, baru ada kuesioner. Kuesioner, pretest sebelum penyuluhan, dan posttest setelah materi diberikan. Untuk outputnya, nah output ini melihat apakah proses ini berjalannya seperti apa, lancar atau tidak, ada kendala atau tidak. Jadi untuk kegiatan penyuluhan, outputnya seperti apa, berjalan dengan baikkah, atau misalnya baru setengah disampaikan ibunya tiba-tiba ngerjain yang lain, atau tiba-tiba dia nggak fokus untuk dengerin penyuluhannya. Nah ini disampaikan di evaluasi output. Lalu pas diskusi, ibunya iya-iya aja atau dia aktif nih menanyakan untuk berinteraksi dengan materinya. Lalu dari post-test pretest dilihat apakah nilai post-testnya lebih tinggi dari pretest atau enggak. Ini saya contohkan aja, misalnya dari outputnya secara penyuluhan sudah baik, tapi diskusinya itu kurang aktif ibunya ya, jadi ada kurang partisipasi ketika diskusi, dan ternyata pretest sama post-test nilainya sama. Gitu. Nah, outcome-nya diharapkan dari penyuluhan dampak ke depannya ada perubahan pada perilaku dan pengolahan MPASI. Jadi dari sini nih, dari formulir MONEF-nya ini, masalahnya berarti adanya pada proses dan ada pada output. Seperti itu cara mengisinya. Lanjut, dari MONEF kita ke RTL, rencana tindak lanjut. Jadi tadi aspek mana yang kurang, ini kan outputnya kurang di diskusinya, kurang partisipatif, sama dari nilainya tidak ada perubahan. Ini kita pindahkan di formulir rencana tindak lanjut. Berarti masalahnya pertama diskusinya kurang aktif. Penyebabnya apa? Mungkin materinya terlalu akademis, bahasanya tidak dimengerti, contohnya. Terus apa tindakan mitigasi atau tindakan untuk mengurangi masalah tersebut? Jadi kedepannya supaya lebih partisipatif, mungkin kontennya lebih menggunakan bahasa yang awam, jadi lebih dimengerti oleh keluarga binaan. Strateginya apa? Jadi nggak hanya ngambil poster yang ada dari Kemenkes misalnya, tapi membuat media sendiri atau membuat poster sendiri dengan bahasa Bali. Jadi ibunya lebih ngeh. Atau misalnya MPASI, kasih contoh makanan-makanan yang lokal gitu. Kalau misalnya kita bilang sayurnya brokoli, terus selada, misalnya kan mungkin tidak lazim dimakan di wilayah tersebut ya, akan susah untuk diaplikasikan. Jadi kita pakai misalnya kalau untuk lauk mungkin daging ayam di sana yang gampangnya, atau gurame kan kalau di sana untuk ikannya gampang. Terus sayurannya misalnya kol di sana yang sering dimakan. Jadi lebih relate istilahnya ketika kita menjelaskan komponen makanan, protein dan sayurnya dibandingkan kalau kita pakai yang dari poster ideal dari Kemenkes. Mungkin sayurannya lebih di daerah perkotaan misalnya. Itu strateginya buat media sendiri, lalu tindakannya apa, nanti akan media posternya dibuat dengan bahasa Bali dan bahan pangan lokal. Nah, untuk menyiapkan ini kan nggak terlalu susah ya, untuk menyiapkan poster yang baru mungkin sekitar 1 bulan dari batas waktunya pengerjaan. Lalu contoh kedua, tadi masalahnya adalah tidak ada kesan peningkatan pengetahuan karena nilai poster sama dengan pretest. Kira-kira kenapa? Mungkin metodenya kurang menarik, jadinya dia nggak dengerin nih materi yang sudah kalian sampaikan. Padahal kan sudah capek-capek buat pretest, buat posttest, bikin materi, tapi nggak didengerin. Akhirnya nilai posttestnya sama aja dengan pretest gitu. Nah, apa nih upaya mitigasi masalahnya? Mungkin penyuluhannya tidak hanya full ceramah, tapi ada ice breaking dulu. Kasih games misalnya,
kasih gambar-gambar, misalnya tanyain konsep ibunya apa, atau bisa diselingi dengan video, jadi lebih menarik istilahnya. Strateginya adalah menyiapkan metode yang lebih inovatif dan kreatif. Jadi kalau di sini tidak aktif kita menyiapkannya materi, kalau tidak ada kesan peningkatan pengetahuan, metodenya yang kita perbaiki. Seperti itu. Atau bisa metodenya tidak hanya penyuluhan, tapi juga dengan pelatihan. Jadi tindakan yang diprogramkan adalah tidak hanya penyuluhan, menampilkan poster atau leaflet, tapi dengan mencontohkan gimana sih cara ngolah MPASI. Nah, ini mungkin lebih panjang penyiapannya, jadi selama 1 semester ini mungkin kalau memang akan melakukan strategi atau program berikutnya dengan pelatihan, berarti persiapannya akan lebih panjang seperti itu. Nah, nanti di bagian kesimpulan, disimpulkan dari 2 tindakan yang diprogramkan ini mana yang akan kalian lanjutkan di programnya. Apakah tetap penyuluhan tapi ganti media, ataukah metodenya diganti menjadi demonstrasi. Oke, modul selanjutnya, formulir selanjutnya di modul program adalah perumusan program. Nah, ini sama ya. Jadi kalau sudah dipilih nih, mana yang mau digunakan, tindakan yang diprogramkan, kalian bikin outline seperti di semester sebelumnya. Jadi apa tema programnya, mungkin yang sekarang lebih khusus MPASI-nya dengan sumber bahan pangan lokal. Dan bisa juga sumber pangan ini ditanam misalnya di pekarangan, dia punya tanaman sayur-sayuran misalnya, atau misalnya dia punya kandang ayam misalnya untuk sumber proteinnya. Sasarannya siapa, nanti karena beberapa keluarga kan ada yang ngempu ya, jadi kan selamanya bapak ibunya bisa nyiapin makanan atau menjaga anaknya, jadi boleh ketika program nggak hanya bapak ibunya, tapi pengempunya, misalnya kakek neneknya atau tantenya atau kakaknya misalnya ikut ngempu, itu boleh juga mendengarkan programnya. Lalu metode, tadi karena kita pilih yang kedua nih, kita pilih yang ini nih, demonstrasi, berarti untuk rumusannya, metodenya adalah penyuluhan dan pelatihan. Jadi ini yang dilingkari. Tujuannya apa? Kalau penyuluhan, kita memberikan pengetahuan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan dari pengetahuan, ya, pengetahuan mengenai pemanfaatan pekarangan. Karena kalau pengetahuan MPASI kan sudah dijelaskan ya mungkin di semester yang sebelumnya, jadi lebih ke tujuan programnya yang penyuluhannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai yang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan. Kalau untuk pelatihannya, tujuan programnya adalah meningkatkan keterampilan. Jadi dari dia tidak bisa mengolah MPASI dari sumber pangan lokal, jadi dia tahu, oh ternyata nggak harus sayuran mahal, nggak harus ikan salmon misalnya, tapi bisa pakai sumber pangan lokal yang lebih terjangkau secara ekonomi. Lalu indikator keberhasilannya, untuk penyuluhan karena memberikan pengetahuan, indikatornya adalah meningkatkan pengetahuan. Kalau pelatihan, karena kita memberikan demonstrasi, memberikan keterampilan seperti pada skills yang kalian lakukan, berarti indikatornya adalah meningkatnya keterampilan. Gitu. Media yang digunakan, kalau penyuluhan kan pasti pakai video atau poster, kalau pelatihan berarti harus ada alat peraga di sana. Atau bisa dengan bahan makanan yang mudah didapatkan atau yang keluarganya bisa siapkan, itu bisa sambil diperagakan nanti ketika pelatihan. Lalu kontennya apa? Kontennya berarti mengenai persiapan pengolahan MPASI, mengenai contoh resep makanan MPASI, dan mengenai edukasi pemanfaatan pekarangan. Jadi untuk pemanfaatan pekarangan belum sampai ke tahap pelatihan atau melakukan tanam sayuran, nggak sampai sana. Jadi masih edukasi dulu. Apa sih yang bisa dilakukan di pekarangan? Seperti itu. Jadwal pelaksanaan seperti biasa nanti diisi, kapan bisa melakukan programnya, hari, waktu, tempat. Gitu. Dan yang hadir siapa aja? Apakah hanya ibunya? Maaf. Apakah hanya ibunya? Apakah ada yang lain? Ya. Oke, itu untuk formulir. Selanjutnya untuk blueprint assessment. Jadi untuk yang semester ini, sebenarnya sama sih semester kemarin juga ada persentase penilaiannya. Cuma untuk yang semester ini karena tidak ada praktikum, jadi bobot nilai 50% itu adalah dari ujian lisan, lalu dari laporan program akan ada penilaian tersendiri 20%, jadi dari nilai program atau laporan yang kalian kumpulkan plus video itu nilainya akan bobotnya 20%. Lalu dari partisipasi di diskusi dan presentasi hasil kunjungan 30%. Jadi dari nilai SGD kalian yang ada disiplin dan etika kehadiran, partisipasi aktif dan berpikir kritis itu akan di rata-rata, lalu bobotnya itu akan diambil 30%. Jadi 100% ya in total. Jadi paling banyak memang dari ujian akhir. Jadi untuk pemantauan kesehatan balita kira-kira akan ada 8 soal di sana tergantung jumlah formulir. Untuk kaitan riwayat neonatus akan ada 2 soal. Riwayat persalinan masa nifas akan ada 2 soal.
monitoring dan evaluasi apakah dijalankan atau tidak akan ada 2 soal, 1 monitoring, 1 evaluasi. Lalu untuk pelaksanaan program akan ada 2 soal juga. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk Komes semester 4. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Dok. Sudah ya? Oke, bisa tampilkan kamera sebentar, saya dokumentasi dulu untuk kuliah hari ini. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat